Jadi tanda tanya besar, kemana perginya dokter yang otopsi pertama Brigadir J? Jangan-jangan kalau kemarin yang saya lihat yang sudah mulai menyambung cerita bagus itu si supir ambulans. Dari sini itu sampai dia kan putus. Setelah itu diserahkan ke siapa? Kenapa lama? Siapa yang nerima? Ya, siapa terima jenazah? Kan gitu. Pasti ada cerita di belakang itu. Itu harusnya ini jadi masukan juga buat hakim berikutnya. Iya, bisa itu siapa terima karena nanti panjang. Begitu siapa terima dibawa kemana? Diapain? Nah, itu bisa nanti bawa ke siapa otopsi, siapa yang otopsi lagi kan? Nah, itu ada lagi ada yang otopsi pertama. Lagi nggak gitu kan? Ada lagi kan di sana. Iya. Karena dalam laporan kan ada perbedaan nama, perbedaan jam, perbedaan. Nah, ini kan bisa di cross check. Mengapa terjadi begini? Jangan-jangan si dokter ini juga termasuk dalam. Jangan-jangan. Iya. Karena dokter yang pertama otopsi sampai sekarang kok kita nggak tahu. Tidak tahu, belum pernah tahu. Ini jelas, coba dia yang nonton podcast ini jadi pertanyaan besar. Kemana dokter yang pertama kali otopsi itu? Kenapa tidak pernah ditampilkan, tidak pernah itu padahal dia yang memegang kunci penting. Itu penting dan jalurnya sudah dari jalur sopir ini sudah kelihatan jalurnya akan nyambung. Iya, saya kan dari awal bilang, tapi ketika publik kemudian suaranya meragukan hasil otopsi yang pertama, ya kita legowo lah, kita tunggu kan. Sekarang hasil otopsi kedua apa? Hasil otopsi sama kan dengan hasil otopsi pertama. Jadi saya kira nama dokter-dokter yang forensik itu juga harus kita pulihkan itu, karena tuduhan itu menurut saya tidak sehat buat mereka. Mereka nangis di depan saya. Tapi oke lah, kita hormati semua dalam rangka mencari keadilan yang sesungguhnya itu tidak apa-apa kan gitu. Tapi saya kira tidak ada yang mengherankan buat kami ketika hasilnya memang semata-mata ya itu hasil kematian karena tembakan. misteri kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J mulai menemukan titik terang. Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan PN Jakarta Selatan. Terdakwa pembunuhan Yosua adalah Ferdi Sambo, otak kejahatan, Baradae atau Richard Eliezer, ajudan Sambo, Bribka RR atau Ricky Rizal, ajudan Sambo, Kuat Ma'ruf, asisten keluarga Sambo, dan Putri Cendrawati, istri Sambo. Yang paling epik dari persidangan Yosua adalah momen di mana saksi petugas ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan menceritakan kesaksiannya ketika menjemput jenazah Brigadir Yosua di rumah dinas Polri Duren 3 milik Ferdi Sambo. Banyak fakta baru yang terbongkar lewat pengakuan Ahmad. Selain Ahmad, salah satu saksi yang dinilai dapat memecahkan misteri kematian Yosua adalah dokter yang pertama kali melakukan otopsi. Sayangnya dokter tersebut tak pernah muncul sampai sekarang. Batang hidungnya pun tidak pernah terlihat, begitu pula di pengadilan. Sosoknya tidak pernah dipanggil untuk menjadi saksi. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi Soleman B. Panto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategi TNI, saat hadir dalam podcast milik Uya Kuya. Jangan-jangan dokter ini juga termasuk yang menghalang-halangi pengungkapan kematian Yosua. Katanya dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV pada Senin 21 November 2022. Menurut dia, sebagai mantan intelijen, dokter tersebut diduga kuat memegang kunci penting, padahal dia yang memegang kunci penting dan jalurnya sudah dibuka lewat jalur sopir ambulans, tuturnya. Purnawirawan TNI Angkatan Laut menilai bahwa saksi yang dihadirkan selain supir ambulans terlihat masih menutupi kebenaran. Menurut dia, hal itu menjadi kewajaran sebab mereka berada di lingkaran organisasi. Supir ambulans satu-satunya saksi pertama yang jujur, yang lain masih menjaga organisasi. Sopir ini kan lepas, ucap Soleman. Misteri kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J mulai menemukan titik terang. Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan PN Jakarta Selatan. Terdakwa pembunuhan Yosua adalah Ferdi Sambo, otak kejahatan, Baradae atau Richard Eliezer, ajudan Sambo, Bribka RR atau Ricky Rizal, ajudan Sambo, Kuat Ma'ruf, asisten keluarga Sambo, dan Putri Cendrawati, istri Sambo. Yang paling epik dari persidangan Yosua adalah momen di mana saksi petugas ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan menceritakan kesaksiannya ketika menjemput jenazah Brigadir Yosua di rumah dinas Polri Duren 3 milik Ferdi Sambo. Banyak fakta baru yang terbongkar lewat pengakuan Ahmad. Selain Ahmad, salah satu saksi yang dinilai dapat memecahkan misteri kematian Yosua adalah dokter yang pertama kali melakukan otopsi. Sayangnya dokter tersebut tak pernah muncul sampai sekarang.
batang hidungnya pun tidak pernah terlihat, begitu pula di pengadilan.